Kita yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom. Ini hari ketiga kita masuk di tahun 2021 dan saya kalau minggu lalu atau tanggal 1 saya bicara tentang Tuhan atau kita fokusnya pada Tuhan 2021, berarti ada perubahan perubahan tahun. Kalau dari 2020 ke 2021 ada perubahan tahun ya. Dan orang biasanya kalau sudah namanya perubahan tahun, itu juga ada perubahan dalam hidup mereka, khusus mengenai model atau modeling. Saudara tidak akan menggunakan pakaian yang akan digunakan tahun 73 untuk tahun ini. Mungkin ada, tapi untuk tahun ini tidak akan berguna. Tetapi maksud saya adalah kalau tahun berganti, modelnya pun berganti. Saya masih ingat dulu kami pohon Natal di sini terbuat dari kakinya dari bekas oker. Lalu beberapa tahun kemudian diberkati kami beli kontrang yang baru. Tahun ini kontrang kita masih walaupun masih menggunakan kontrang tahun lalu buatan Bapak Martin Latunusa dan teman-teman, tapi tetap tidak ada persamaannya. Selalu saya lihat kontrang pun demikian. Dulu ada warna biasa, warna hijau, lalu tiba-tiba ada warna ungu, warna biru, lalu datang warna putih. Selalu ada sesuatu yang baru. 2021 harusnya ada sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Bukan hanya tahun yang baru, tapi hidup saudara harus jadi baru. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saya mau bilang sama saudara bahwa makin hari makin luar biasa, makin hari harus makin dahsyat di dalam hidup saudara. Katakan amin. Mazmur 92 ayat 12 sampai 14 jadi visi kita di 2021, bahwa hidup kita tidak boleh biasa-biasa. Hidup kita makin hari harus makin luar biasa. Mazmur 92 ayat 12 sampai 14, mari kita baca sama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, ini jadi visi kita, bahwa tahun 2021 harus lebih baik dari tahun 2020. Sesuatu yang biasa di 2020 harus jadi luar biasa di 2021. Hidup kita, iman kita, rohani kita, pengharapan kita, segala sesuatu harus berubah. Saudara, 3 poin penting yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa kita hidup harus makin luar biasa di dalam tahun 2021. Katakan amin. Saudara, yang pertama saudara, saya tulis di sini tetap berguna bagi orang lain dan berguna bagi Tuhan. Tapi saya lebih memilih ini. Poin pertama adalah 1. Kembangkan seluruh talenta yang Tuhan kasih ke dalam hidupmu lebih luar biasa. Katakan amin. Kembangkan semua potensi yang ada dalam dirimu di tahun 2021. Eksplor dia habis-habisan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara lihat ini, mari kita baca di dalam ayat yang ke-12. Orang benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma akan tumbuh seperti pohon aras. 2 tumbuhan yang digambarkan oleh Alkitab dalam gambaran dua pohon. Yang satu namanya apa? Korma. Apa yang kelebihan korma? Saudara, mari kita lihat korma. Saudara, korma itu tentu akan sangat menggembirakan. Mengapa demikian? Begini, kalau zaman dahulu itu bukan kayak sekarang ya. Orang jalan di padang gurun menggunakan kuda, motor, mobil, bus. Nah, zaman itu satu-satunya yang paling kuat di padang gurun adalah keledai. Saudara-saudara, onta maksudnya. Onta itulah yang paling kuat. Nah, mereka berjalan di padang gurun yang terik panas. Biasanya mereka lihat Fata Morgana. Sudah tahu Fata Morgana? Fata Morgana itu saya ingat masih kecil, saya nonton film-film padang gurun. Selalu yang terlihat itu ada seperti genangan air. Tapi ketika mereka dekat, maka tidak ada. Kalau saudara jalan dari sini Oibelo sekitar jam 1, jam 2, saudara sampai Oibelo, itu di aspal itu
seperti ada cahaya di atas aspal. Saudara pernah lihat itu? Seperti ada cahaya yang seperti ada gambaran air di situ. Nah, orang-orang pada zaman itu mungkin karena terlalu haus, selalu melihat fata morgana. Mereka selalu melihat, oh itu ada air. Tapi ketika mereka sampai di situ, mereka tidak mendapati apa-apa. Tidak ada air sama sekali di situ. Yang mereka lihat adalah apa? Fata morgana. Sesuatu yang kelihatannya seperti ada sesuatu padahal pergi kosong. Jadi tidak ada kesamaan realita dengan pandangan mata mereka. Tapi berbeda. Ketika mereka jalan dan mereka menemukan ada pohon korma, mereka begitu gembira. Padahal belum lihat ada buah, tidak. Tapi waktu mereka lihat korma, mereka gembira. Kenapa? Karena biasanya kalau pohon korma, di situ ada sumber mata air. Sudah dengar baik-baik. Sudah dengar baik-baik. Waktu mereka jalan, mereka ketemu pohon korma. Biasanya pohon korma itu memberi mereka harapan. Karena pasti di situ ada genangan air atau ada aliran air di situ. Nah, saudara-saudaraku, yang kedua, pohon aras itu berguna bagi, saya pernah jelaskan, bagi tiang penyangga bait Allah dan juga rumah daripada raja-raja pada zaman itu. Pohon ini pohon terbaik. Saya menggambarkan begini, hidup kita di tahun 2021, Tuhan tidak minta main-main. Tuhan tidak minta kita jadi pohon-pohon di dalam dunia ini. Pohon itu adalah satu, korma, dan pohon yang kedua apa? Aras. Kenapa aras? Karena aras makin tinggi makin hebat, aras makin tinggi makin kuat, tidak gampang lapuk. Aras makin tinggi makin luar biasa. Pohon korma selalu memberi keuntungan kepada orang-orang, selalu memberi harapan kepada orang-orang, selalu memberi apa? Gizi. Dan saudara tahu buahnya itu gizinya luar biasa, memberi kesehatan bagi orang-orang. Nah, apa aplikasinya? Kalau hidup kita, jangan jadi pohon-pohon yang tidak sia-sia hidupnya. Saudara tahu ada pohon-pohon yang sia-sia hidupnya. Memang semua tidak sia-sia, tapi maksudnya kurang berguna. Tapi kenapa Alkitab menggambarkan hidup kita seperti pohon korma dan pohon aras? Begini, saya berharap di tahun ini adalah kita mengembangkan diri habis-habisan, sehingga setiap orang menikmati kita. Ketika tadi dia bilang pohon apa, korma itu apa? Orang lihat ada orang kasih, ada harapan. Saudara, saya mau bilang sama saudara, aduh saya sudah kestingat saudara. Kalau saudara melayani di depan ini, saudara harus jadi pemberi harapan. Katakan amin. Katakan amin. Secara saudara nyanyi saja seperti tidak memberi harapan, bagaimana orang mau dikasih harapan? Katakan amin. Saudara cara memimpin pujian, kalau saudara tidak kasih harapan atau memberi gambaran harapan, bagaimana orang di sana yang duduk bisa melihat ada harapan? Nyanyi seperti orang tanpa harapan. Nyanyi, harapanku hanya Yesus. Bagaimana orang melihat harapan? Katakan amin. Saudara-saudara, korma selalu memberikan inspirasi bagi orang lain. Katakan amin. Saudara-saudara, dalam hidup kita, saya mau ajak kita 2021 jadi orang yang lebih memberi harapan kepada orang lain dan bukan menjatuhkan orang lain. Katakan amin. Saudara, dengar baik-baik, hidup harus lebih baik. Pohon aras itu makin tinggi, makin besar, makin berguna. Tidak tanggung-tanggung, saya sering bilang, bergunanya bagi dua tempat yang hebat, yaitu kerajaan bagi seorang raja dan kerajaan, kalau boleh saya sebut, bagi rumah Tuhan. Tidak main-main. Saudara, hidup kita ini bukan sekedar tadi saya bilang makan, minum, pakai. Bukan sekedar saudara punya baju, rumah hebat, mobil hebat, pekerjaan hebat. No. Pertanyaan saya adalah, apakah engkau hebat bagi pekerjaan Tuhan atau tidak? Katakan amin. Apakah engkau makin luar biasa bagi Tuhan atau tidak? Apakah engkau berguna bagi rumah Tuhan atau tidak? Percuma saudara punya gaji besar, tapi saudara tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Percuma kalau saudara punya talenta, nyanyi hebat, main keyboard hebat, musik hebat, tapi engkau tidak berguna bagi pekerjaan Allah. Saudara lihat ini, pohon ini makin besar, makin berguna bagi manusia dan bagi Tuhan Allah. Bagi manusia, karena di padang gurun ini makanan terbaik, salah satu makanan terbaik, gizi terbaik. Harusnya hidup kita makin hari makin berguna bagi keluarga kita. Katakan amin. Berguna bagi pekerjaan Tuhan.
Itu baru hebat. Kalau saudara hanya punya jabatan, Habib Rizik punya jabatan. Kalau saudara bilang saudara punya jabatan, pengaco di Indonesia punya jabatan. Kalau saudara bilang punya harta, lihat orang-orang agama lain punya harta. Yang membedakan kita adalah waktu kita punya sesuatu, kita menjadi sesuatu bagi Tuhan. Dengan lebih baik, perbedaan antara kita dengan orang lain adalah kita boleh sama-sama punya harta, cantik, ganteng. Yang membedakan kita waktu kita berfungsi bagi Tuhan. Katakan amin. Kalau hidup saudara hanya sekedar kaya, saudara salah hidup saudara. Kalau hidup saudara hanya sekedar supaya hidup saudara lebih baik dari hari ini hari miskin, besok kaya, hari ini tidak gantung emas di leher, besok gantung emas di leher. Aduh, saudara salah besar. Tidak heran orang makin hari bukan makin dahsyat bagi Tuhan, tapi makin turun. Kenapa? Karena yang diburu adalah sesuatu yang salah diburu. Saya mau ajak 2021. Saya meyakini Tuhan yang pernah tolong kita di 2020 akan makin dahsyat dalam hidup kita. Pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaan adalah makin dahsyatkah engkau bagi Tuhan atau tidak? Karena saya meyakini Allah saya makin dahsyat. Persoalan makin dahsyat, pergumulan makin dahsyat, Allah makin dahsyat. Pertanyaannya adalah makin dahsyatkah kita bagi Tuhan? Saudara mengerti sampai di sini? Saudara mengerti sampai di sini? Saya mau 2021 kita makin gila-gilaan dengan Tuhan. Makin gila-gila dengan Tuhan orang bilang. Tidak apa-apa orang bilang gila rohani, no problem. Tidak apa-apa orang bilang dia terlalu berlebel-lebel, tidak apa-apa. Bahasa gaul, sedikit alay kita dengan Tuhan, no problem. Kenapa kita bisa alay dengan hidup ini? Kenapa kita tidak bisa alay dengan Tuhan? Kenapa kita tidak bisa lebel-lebel dengan Tuhan? Pakai bedak saja lebel-lebel, pakai bibir merah saja lebel-lebel. Kenapa untuk Tuhan tidak lebel-lebel? Amin. Amin. Pakai anting-anting saja lebel-lebel. Orang anting kicik-kicik, anting itu lebar ke velg motor. Segala sesuatu lebih-lebih. Tapi kadang-kadang kita dari Tuhan kalau bisa iri. Waktu kita tuh untuk Tuhan iri, uang untuk Tuhan iri, masa muda untuk Tuhan iri, talenta yang kita kasih iri, semua iri. Tahun 2021 mari kita berubah. Katakan amin. 2-3 minggu dari depan saya akan buka kebaktian kaum muda kembali. Saya tantang pemuda, jadilah korma yang berguna bagi orang lain. Amin. Dan bukan tidak berguna. Orang yang tidak berguna atau barang yang tidak berguna biasanya dibuang dan diinjak. Kata Alkitab, jadilah apa? Garam. Kalau garam itu sudah tidak asin, apa? Diinjak dan dibuang orang. Saya ganteng-gantengnya saudara, kalau hidupmu tidak berguna bagi Tuhan, maka saya mau bilang sama saudara, hidupmu sangat-sangat tragis. Hidup yang tidak berguna bagi Tuhan adalah hidup yang sangat tragis bagi Tuhan. Saudara lihat, inilah pohon korma. Tadi saudara lihat, pohon ini sungguh luar biasa. Kalau saudara lihat dari jauh, orang akan berkata, ada air, ada air, ada air, ada masa depan. Saya berharap bahwa saudara, orang-orang akan melihat saudara bahwa inilah anak-anak muda yang punya masa depan. Inilah orang-orang tua yang akan memiliki keturunan yang luar biasa ketika engkau tumbuh dan menghasilkan buah yang luar biasa. Yang kedua, pohon aras tadi saya singkat. Pohon aras ini saya coba lihat di sini. Pohon aras ini kita sangat kuat, tidak mudah lapuk. Semakin tua bukan yang menjadi rapuh, malah kayunya semakin kuat. Saya tantang saudara, 2020, 2015 sampai 2020, mungkin kita menjadi orang-orang yang kekanak-kanakan, gampang cengeng, gampang tersinggung. Tapi ayat ini bilang makin hari makin kuat. Katakan amin. Makin hari makin kuat. Kuat menghadapi apa? Kuat menghadapi tantangan hidup. 2021 tantangan tidak gampang, makin sulit. Tapi saya berharap
Orang yang kuat adalah saudara dan saya. Orang yang hebat adalah saudara dan saya. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita seperti pohon aras, makin tua makin kuat. Pohon ini juga dikenal punya daya tahan kuat terhadap perubahan cuaca. Hidup kita ini kan digambarkan seperti musim, ya. Sering orang bilang bahwa ada musim Usambi, ada musim mangga. Baru-baru ada dosen saya tanya, Pak Paulus tanya, di Kupang sedang musim apa? Saya bingung jawab apa. Musim mangga sudah habis. Musim apa kita sebenarnya di Desember ini? Kusambi, ya, bulan Desember ini. Betulkah Kusambi? Musim Desember ini. Justru terbalik, ya, maksudnya kota Kupang ini sulit disebut musim. Karena buah yang paling banyak itu di kota Kupang yang gampang ditanam itu lombok, tomat, apalagi pepaya. Tapi lucunya di musim hujan ini 3 pohon mati. Bawang, semua yang hebat untuk orang Kupang itu justru Desember mati. Makanya waktu ditanya, ini musim apa? Pak, minta maaf, saya tidak mungkin jawab Kusambi. Karena orang-orang sering berkata ini buah, ini musim apa? Anggur, ini musim buah. Apalagi hebat-hebat pulau-pulau jauh sampai di kita sendiri. Akhirnya saya jawab, ini musim penyakit. Karena kalau hujan gini, kalau bukan dia malaria, apalagi yang satu DBD. Sehingga juga musim penyakit karena apa? Bulan Desember ini bulan orang makan luar biasa. Biasa daging babi 1,5 kilo. Desember 1 ekor tidak cukup. Sehingga tidak heran loh, kole-kole kita naik, kolesterol kita naik. Tidak heran Desember bukan musim buah tapi musim penyakit. Tuhan tolong kita. Nah, pohon ara sering dipakai untuk data istana bahkan bait Allah. Dalam kitab Raja-Raja kita dapati bahwa mendapatkan gambaran mengenai pohon aras ini ketika Salomo membangun istananya, ia banyak menggunakan pohon aras ini yang berasal dari Libanon. Tempat raja itu bukan dari kadondong hutan. Tempat raja juga bukan dari pohon kusambi. Tempat raja juga bukan dari pohon cermelek, apalagi pohon kersen. Di depan gereja, di muka belakang pohon kersen semua. Ini pohon tidak bisa digunakan di bait Allah, apalagi di kerajaannya raja-raja pada zaman ini. Harus yang terbaik, yang kuat. Tuhan akan pakai kita luar biasa di 2021, bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang yang sedikit-sedikit putus asa. Bukan orang yang sini-sini dicengeng dan bilang lebih baik mati. Tapi orang-orang yang berkata, aku kuat karena Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 2021 kita butuh mental baja. Ini pohon aras kalau dia lihat matahari, dia makin cepat naik ke atas untuk menantang matahari. Dia tidak pernah takut dengan matahari. Makin matahari justru menjadi nutrisi yang segar bagi dia. Jadi kalau saudara lihat matahari, kalau sentuh dia makin besar. Demikian hidup rohani kita. Mau dapat panas kah, api kah, api pencobaan kah, badai hidup, saudara tetap bilang, saya tetap maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hidup ini tidak gampang. Hidup makin hari makin sulit. Tapi belajarlah tegak seperti pohon aras dan lurus luar biasa. Yang berikut yang saya bilang, kenapa saudara harus kembangkan talenta saudara, dan bukan hanya dikembangkan, saudara harus jadi kuat gambaran pohon aras dan pohon korma. Tapi yang menarik adalah ini, jarang-jarang, coba kita lihat. Ini kalau saudara lihat pohon di tiap pohonnya, kalau saudara lihat pohon utamanya, ini lurusnya luar biasa. Jadi makin dia tua, dia makin apa? Lurus. Harusnya makin 2021, sebentar 2022, 2023, hidup kita bukan makin belok sama Tuhan, makin lurus sama Tuhan, makin benar sama Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Makin lurus dengan Tuhan, makin benar dengan Tuhan, dan bukan makin macam-macam dengan Tuhan. Ada amin. Ada amin. Hidup ini harus serius, saudara.
Hidup bukan main-main, karena hidup ini akan dipertanggungjawabkan masalahnya. Makin hari makin lurus, bukan makin hari makin bengkok. Amin. Sudah datang ke gereja 2019, 2018, 2019, 2020 Anda bengkok, lalu 2021 Anda masih bengkok. Saya pikir Anda salah dengan visi Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Makin lurus dengan Tuhan. Yang kedua, visi Tuhan 2021 bagi kita adalah makin intim, makin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam di mana? Ditanam di mana? Di bait Allah. Saudara-saudara, yang heran adalah dua pohon ini biasa ada di padang gurun atau ada di hutan rimbangan. Tapi dia bilang, kalau bisa itu ditanam di mana? Di bait Allah. Saya pikir begini, di pelataran bait Allah. Supaya pohon itu yang gagah itu, yang kuat itu harus ditanam di mana? Di mana? Di pelataran bait Allah. Saya pikir begini, ini gambaran begini. Tadi kita sudah lihat kehebatan dua pohon itu ya. Tapi pohon itu akan makin dahsyat kalau pohon itu ditanam di mana? Di bait Allah. Saya mau bilang sama saudara, hidupmu mungkin sudah luar biasa, hidupmu mungkin sudah jadi dahsyat, anak-anakmu sudah dahsyat. Tapi kalau anak-anakmu ditanam dekat dengan bait Allah, menurut ayat Alkitab ini dia akan bertunas di pelataran Allah. Apa artinya? Hidup dahsyat penting, hidup luar biasa penting, punya jabatan penting, cantik penting, ganteng penting, hebat luar biasa penting. Tapi akan lebih hebat kalau engkau dekat dengan Tuhan. Itu visi Tuhan terbaik untuk kita di 2021. Katakan amin. Makin dekat, makin intim, makin dekat dengan Tuhan. Kenapa harus makin dekat? Daud sendiri ambil kesimpulan, hanya dekat Allah aku tenang. Berita hari-hari ini tidak menenangkan, saudara. Saya paling jengkel kalau sudah dengar COVID-19. Mau buka gereja, hati-hati COVID-19. Mau buka usaha, hati-hati COVID-19. Mau jalan pipek, hati-hati COVID-19. Mau naik pesawat, hati-hati COVID-19. Saya tahu dia ada. Tapi menurut Alkitab ini, itu sebabnya kenapa pohon ini walaupun dia dahsyat, dia luar biasa, tadi dua pohon, tapi di tangan manusia bisa saja pohon ini tidak jadi apa-apa. Betul ya? Bayangkan kalau manusia itu potong pohon itu mati. Sekalipun kata Alkitab dia makin tua makin hebat, tapi kalau dipotong oleh manusia saja dia mati. Korma itu kalau dipotong akarnya juga mati. Kenapa Alkitab bilang pohon itu harus ditanam di bait Allah? Karena hanya Allah yang bisa membuat engkau luar biasa dan tidak tergantikan dan tidak akan pernah mati dalam hidupmu waktu Allah memegang hidupmu. Saya berpikir bahwa tidak heran orang begitu luar biasa 3-4 tahun lalu hilang. Orang jadi sesuatu yang luar biasa 10 tahun tiba-tiba namanya hilang. Kenapa? Karena bukan Allah yang pegang dia. Yang pegang dia hanya kepintarannya. Yang pegang dia hanya apa? Kekayaannya. Yang pegang dia hanya apa? Kelebihan-kelebihan. Tapi saya bilang, manusia kita sendiri bisa mematikan hidup kita. Betul? Betul? Sekarang saudara orang muda, saudara luar biasa, apa saja saudara bisa lakukan sendiri. Setua, kita butuh orang. Jangan sombong masih muda-muda. Sekarang saudara bilang, saya tidak perlu siapapun. Hati-hati. Tua jangankan ini, saudara mau jalan saja, panggil cucu. Coba pegang nenek. Itu jalan sudah jauh, saudara, dari tempat tidur Anda sedang. Baik kalau masih bisa omong. Maaf kalau sudah kena stroke ini. Cucu bilang apa? Cucu bilang apa? Belum lagi tepung teling yang mulai kabekek sini. Tahu kabekek? Tahu kabekek kan? Kabekek itu tuli yang tuli dan tuli di atas baik di atas tuli.
Hingga kalau cucu omong nenek, itu susahnya nanti kita jadi tua tuh begitu. Omong pelan sudah dengar. Nenek makan. Nenek makan. Nenek makan. Dasar cucu kurang ajar, tidak berteriak-berteriak. Omong pelan-pelan, nenek sudah dengar. Ada nenek sudah dengar. Susah saudara, jangan bangga dengan masa muda saudara. Kalau bukan Tuhan yang pegang hidup kita, tidak ada apa-apanya kita. Amin. Kita badan yang bilang hebat ini, tunggu Bapak. Mentok-mentok 50-55 tahun, Anda masih jalan gagah. Masuk 60 tahun. Masuk 60 tahun sudah tahu saudara seperti padi tegak-tegak. Masih mendingan adik makin berisi makin merunduk, ya. Kita ini tak berisi pun merunduk kalau sudah tua. Sekurus kerempeng lagi jalan sudah mulai bongkok-bongkok. Saya punya mertua, saya baru perhatikan dengan baik. Dulu beliau tegak. Sekarang ini saya baru perhatikan. Saya bilang sama istri saya, kayaknya mama tua sudah mulai sangat bongkok. Ya. Jadi beliau sudah jalan sedikit begini. Kemarin saya lihat dia gendong cucunya dalam keadaan seperti ini dan saya pikir Tuhan tolong saya. Itulah manusia. Setegak-tegaknya dia tanpa Tuhan yang menumpang. Satu waktu aku menjadi orang yang paling bongkok di dalam dunia ini. Mengerti maksud saya? Saudara tidak bongkok secara tubuh, tapi secara kekuatan lenyap. Kembali Daud bilang hanya dekat Allah aku tenang. Tuh. Hidup ini hanya bisa tenang kalau ada Tuhan. Tidak Pak Pendeta, kalau ada uang pasti tenang. Betul, itu betul. Tapi tenangnya sementara. Betul? Ada uang ini hari tenang, karena kita bisa beli segala hal. Tapi besok belum tentu. Saya pikir begini, manusia ini kadang-kadang dia pikir dia hebat. Saya masih ingat beberapa penemuan. Dan saya mulai berpikir waktu itu 3 tahun, 4 tahun yang lalu saya baca beberapa berita mengenai penemuan-penemuan yang luar biasa. Saudara buka searching ke internet atau ke Google, saudara akan temukan ada alat pembuat jantung, print pembuat jantung. Coba buka. Saya berpikir bahwa berarti kemudian hari manusia bisa menolak Allah. Kalau jantung bisa di print dan persis sekali jantung, maka manusia kemungkinan bisa hidup panjang dan bisa saja, maaf kata, tidak perlu Allah karena manusia mampu membuatnya. Contoh paling gampang, sekarang ini ada robot yang sangat-sangat luar biasa. Kalau saudara buka internet, makanya jangan hanya main game saja, lihatlah sekali-sekali kecanggihan dunia ini. Ada, saya nonton kapan hari itu ada boneka robot Jepang. Saudara masuk, dia senyum dengan saudara. Kalau saudara peluk dia akan peluk saudara lalu dia sambil tepuk belakang Anda gitu. Setiap kali orang bikin gerakan apapun dia akan balas. Luar biasa. Sehingga akhirnya beberapa orang terinspirasi. Mereka yang putus pacar, kalau saudara nonton di YouTube, saya perlulah diganti nona. Dia beli saja robot, dia bawa kemana-mana, dia kasih tidur baik-baik, dia tidur, dia melakukan semua dengan baik, dia layani persis. Tapi waktu COVID datang, saya baru sadar betul, lu hebat-hebat, bilang bisa bikin jantung. Oke, itu lu bisa bikin jantung. Sekarang beta kasih tahu sebanyak-banyak. COVID saja dunia mengakui, angkat tangan. Kenapa ini terjadi? Ayat ini bilang, hebat-hebat tidak ditanam di bait Allah. Engkau nothing, engkau tidak dapat. Sekarang saya mau tanya, di mana dokter-dokter yang pintar-pintar? Di mana orang-orang hebat yang bilang bahwa dengan cara ini orang bisa umur panjang, dengan cara ini orang lebih sehat? Saya mau tanya, di mana orang hebat yang tadi digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras? Saya tanya, di mana mereka?
Tidak ada. Tuhan sedang mau berkata, saya masih menang. Karena itu datanglah padaku. Datanglah pada Allah. Karena sehebat-hebat kita, baru saja Tuhan kasih COVID dunia, orang kubang bilang tak bola balik. Jangan pernah sombong kalau saudara punya sesuatu hari ini. Jangan pernah sombong lalu lupa Tuhan. Jangan pernah sombong lalu mau nantang Tuhan. Jangan pernah sombong lalu tinggalkan Tuhan. Selesai hidupmu. Katakan amin. Kalau itu apa yang harus kita lakukan? Satu, seriuslah dengan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Amin. Apalagi main-main dengan dosa. Pesan poin kedua ini sederhana. Seriuslah dengan Tuhan. Dan jangan main-main. Bukan hanya jangan main-main dengan Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Katakan amin. Lupakan 2020. Main-main dengan Tuhan. Main-main waktu nyembah Tuhan. Main-main waktu dengar firman Allah. Main-main waktu kita melayani Tuhan. Stop! Ini saatnya kita serius dan dekat dengan Tuhan. Seorang hamba Allah bernama Yosua pernah menantang orang Israel dengan berkata seperti ini. Yosua pasal 24 ayat 15 dan 16. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sebelah sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua bilang, tapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau bahasa khotbah saya, poin kedua, aku, istri, dan anak-anakku, kalaupun sudah ada cucu dan cucu-cucuku, akan hidup dekat dengan Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebagai gembala, mungkin Anda lebih tua dari saya, tapi sebagai bapak rohani, saya mau ajak kepada jemaat, pilihlah untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena tadi saya bukan hanya Allah memberi kita ketenangan, tapi Allah pemegang masa depan kita. Saudara ini, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat Israel menyambutnya dengan baik. Saya tantang saudara, jemaat Tuhan dasarnya mau dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ada 5 Tuhan. Ini Alkitab bilang seluruh bangsa itu berjawab, kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Ada amin saudara. Yang terakhir, yang saya mau sampaikan kepada saudara, makin tua, makinlah bisa berkarya atas hidupmu sendiri. Mulailah berkarya, buat sesuatu yang luar biasa sebagai pembuat sejarah dalam hidup saudara. Indonesia, orang Indonesia termasuk saya, suka baca sejarah tapi tidak mau jadi pembuat sejarah. Orang Indonesia suka baca sejarah. Saya kasih contoh. Orang ini suka cerita orang lain. Itu anak dipakai Tuhan luar biasa. Tetangga itu dia punya anak luar biasa. Kita suka dengan sejarah, tapi kita tidak suka menjadi pembuat sejarah. Alkitab bilang begini, mari saya baca untuk saudara. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah gemuk. Apa artinya? Biasanya sesuatu makin tua makin tak berguna. Tapi Alkitab bilang hidupmu bagaikan pohon aras, makin tua makin besar. Saudara tahu lingkaran dari pohon aras itu katanya lingkarannya saja itu bisa sampai 5 meter kan? Bayangkan, bahkan mungkin lebih besar lagi. Tingginya bisa 40. Bahkan katanya bisa ada yang 100. Saya tidak bisa membayangkan pohon ini. Makin tua makin berkembang dia. Apa artinya? Saya percaya bahwa pohon aras itu tidak langsung besar. Dimulai dari mana? Pertumbuhan awal. Dia terus membesar dan membesar. Begini saudara. Orang
muda saya tantang pertama, saudara. Jangan bermimpi bahwa saat engkau jadi luar biasa kalau tidak mulai dari hari ini. Jangan bermimpi engkau jadi luar biasa lalu bilang, saya akan lebih dari papa saya akan lebih dari mama saya. Oh, sabar dulu. Sekarang saja main-main, sekarang saja tidak serius dengan hidup. Sekarang saya tidak serius dengan kuliah. Sekarang saja tidak serius dengan pekerjaanmu. Sekarang saja tidak serius dengan ibadah. Bagaimana kau jadi luar biasa? Jadi saya bilang pohon ini berguna bagi apa? Bagi sesama dan bagi Tuhan. Makin hari makin berbuah. Dengar baik-baik, makin hari makin berbuah. Apa artinya? Makin hari ada karya-karya yang kita lakukan. Bukan sekedar hidup. Saya tulis di bawah, seriuslah sedikit dengan hidupmu, supaya engkau jadi orang luar biasa dan bukan jadi orang yang biasa-biasa. Orang muda dengar, Tuhan kasih saudara potensi besar. Kalau masa muda ini saudara tidak persiapkan dengan baik, dengar baik-baik. Kalau masa muda pun kau tidak persiapkan dengan baik, jangan mimpi masa depanmu luar biasa. Halah, saya luar biasa, tapi Anda juga harus mempersiapkan dengan baik. Katakan amin. Katakan amin. Hidup makin hari makin bersaing, saudara. Saya ingatkan anak-anak yang masih terlalu manja dengan orang tua. Orang tua perlu manja dengan Anda. Tapi saya mau bilang sama saudara, engkau tidak akan bisa jadi luar biasa kalau engkau tidak belajar mulai mandiri dari hari ini. Bagaimana saudara mau jadi luar biasa kalau bangun kesiangan? Bagaimana saudara mau jadi luar biasa kalau engkau tidak pernah bisa mulai bekerja? Tak usah banyak-banyak. Mama cuci piring, kita cuci piring. Mama cuci pakaian, kita cuci pakaian. Kenapa? Paling gampang begini saja. Orang tua bilang, mama mati tak salah, bapak mati tak salah, saudara susah. Amin. Beberapa hari yang lalu anak saya Jenny mulai jual lembengan. Jujur sebagai orang tua saya sedih. Kenapa? Karena malam dia harus berdiri sampai akhirnya saya kasih kipas angin. Karena dia main bilang, tolong bantu ya. Kasihan, saya berdiri saya kasihan juga dia. Berdiri, lalu adiknya pasang kamera. Saya lihat adiknya juga kasihan, Cynthia. Tulis yang besar. Sampai terlalu lama tulis besar. Saya lihat di pun kakak masih om-om, dia sudah tidur. Saya kasihan. Besok pagi diajak dia adik laki-laki ketemu antar bareng. Wow, jujur ya orang tua, hati saya sedih. Karena itu ada hujan. Saya pikir, aduh kasihan sekali. Apa saya tidak bisa kasih dia makan kah? Lalu yang paling menyedihkan saya adalah dia pulang. Saya bilang, bagaimana habis semua? Ya puji Tuhan Bapak, sudah semua. Karena ada yang potong telepon, sudah angkat. Siapapun Anda yang pesan punya anak saya bertobatlah. Lawasnya saya bukan. Ternyata pekerjaan tidak gampang. Telepon mati HP. Saya berharap orang yang masih hidup. Telepon sudah angkat. Masih ada, dia sudah mulai. Dia bilang, Bapak tolong susun jadwal saya. Maksudnya perjalanan saya. Jadi saya mulai susun dari kakak Frans di sana, itu namanya apa nih? Ya, lalu Taper di sana, lalu turun arah Fontaine, naik ke Sikumana jalur 40, turun balas Oibufu dan terus pokoknya sampai Pasir Panjang Kelapa Lima kembali. Pulang saya lihat kasihan dia, saya kasihan, tapi saya pikir tidak ada cara lain. Mereka harus berjuang. Dan yang namanya Jiri Adu dan Leni Adu akan pergi. Mereka harus berjuang. Saya katakan saudara, harus berjuang. Tak bisa malu-malu. Hidup ini sekarang bukan gengsi. Hidup saya sekarang adalah perjuangan. Ada amin.
Amin. Walaupun untung 200, besok dia beli bibir merah harga 100, kuku yang baru. Saya bilang, kakak tuh saya pilih kuku pas, kasih Tuhan suka kasih lu kuku itu. Aduh, bagaimana lu mau dapat untung kakak? Untung 200 lu belanja 250, luar biasa. Tapi minimal mereka mulai berjuang. Amin. Amin. Ini saya sudah tantang dia, habis Desember saya ajak jalan-jalan, tapi Januari berdiri lagi, fix lagi. Iya, hidup adalah perjuangan. Anda belum bisa usaha, minimal bantulah mama. Bangun pagi kasih bersih tempat tidur. Yang mama kasih bersih tempat tidur, mama cuci piring, mama masak, lalu lu. Amin. Amin. Cita-cita mau menikah, masa saya sudah tahu mertua usir lu. Katakan amin. Makin hari makin ada yang bisa dikerjakan. Saya dengar beberapa orang tua bilang sama saya, Bapak terima kasih Bapak, saya kok anak ini sudah berubah banyak. Dia bangun pagi sekarang dia sudah bikin sapu, pel, limbah pakaian, bagus. Ini sudah bisa atur pakaian lagi. Dia pilih satu baju, tarik satu baju, tapi itu isi lemari semua terbongkar. Ada amin. Ada amin. Berkarya, kau bermimpi yang luar biasa, mulai dari hal-hal kecil. Ada amin. Saya janji kepada anak-anak saya, kalau siapa mau usaha, kasih tahu Bapak kasih modal. Yang penting belajar mulai usaha. Kenapa? Karena hidup ini tidak gampang. Saudara-saudara yang sudah punya pekerjaan, saya mau bilang hargailah pekerjaan. Terlalu banyak orang cari kerja sekarang ini, susah luar biasa. Kerjalah. Bahkan kuburanmu satu waktu akan berbicara tentang Anda. Kuburan Anda akan bicara tentang sesuatu tentang Anda. Saya baru pulang pergi ke Kapan, dan saya lihat di Kapan itu, di kompleks pekuburan dari nenek moyang dari istri saya ini, kuburan-kuburan luar biasa. Nama-nama Cina ya. Jadi saya bilang istri saya, tolong taruh nama saya di situ. Alfonso di mana? Kayaknya dia sudah hilang dengan darah Yesus berkuasa. Jadi saya bilang, anak-anak tanya, kalau lu mati nama Cina apa? Semua sebut. Saya kasih nama mereka satu-satu. Kalau sudah tua itu namanya Ku. Namun karena lu masih anak-anak, hanya pangkat kakak, kau punya nama Cina Ganggu. Kalau saudara-saudara yang suka seperti saya ini kan dikasih keluarga itu anak bungsu, jaga rumah tua. Jaga rumah tua itu artinya jaga pintu. Maka nama Cinanya adalah Kuser. Saudara yang suka memberi makan, sampai orang tua, saudara suka bantu orang, memberi makan orang lain. Nama saudara pada waktu tua, Kongguan. Bagaimana dengan nama saya? Nama Cina saya adalah Jelen. Jelen maksudnya. Kembali pada firman Allah, seriuslah dengan hidupmu supaya engkau jadi luar biasa. Katakan amin. Belajar mulai serius, tak usah dengan orang lain dulu. Seriuslah dengan hidupmu. Maka saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Serius dalam hal apa Pak Pendeta? Seriuslah belajar bagi orang muda. Seriuslah berusaha.
bagi kita semua, seriuslah bekerja, seriuslah hadapi hidup. Yang paling penting adalah seriuslah cari Tuhan. Saudara lihat sini dulu, saya mau tutup. Saudara lihat wajah saya baik-baik. Apakah wajah saya serius? Saya cukup serius pagi hari ini dengan Anda. 2021 adalah saatnya kita dekat, makin dekat dengan mimpi dan harapan kita. Sekali lagi, 2021 adalah makin dekatnya impian dan harapan kita. Tetapi akan semakin jauh kalau Anda main-main dengan hidup ini. Sebaliknya, kalau engkau serius, engkau sebenarnya makin dekat dengan tujuan hidup. Begini maksudnya. Onaras itu tadi saya bilang, dia tidak dipakai waktu dia masih muda, dia dipakai waktu dia tua. Jadi semakin tua, raja-raja akan lihat, ini cocok untuk dibuat kerajaan, ini cocok untuk topang bait Allah. Jadi dia makin tua, dia makin dekat dengan plan pertama tadi saya bilang tujuan tua tadi, yaitu bangun jadi kerajaan dan bangun bait Allah. Makin tua dia makin dekat. Saya mau bilang sama saudara, makin bertambah umur, jangan main-main dengan umur. Karena umurmu hanya bisa menghasilkan dua hal tadi: ditebang, dibuang, dan diinjak orang, atau dibawa ke dalam kerajaan sebagai orang-orang spesial, orang-orang luar biasa. Dimulai dari sekarang. Halo? Dimulai dari sekarang. Kalau engkau tidak berguna bagi orang lain dari sekarang, maka masa tua pun, maaf saya bicara ini, Anda hanya akan menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Bahkan saya mau bilang sama saudara, engkau menyusahkan istri dan anak-anakmu. Kalau engkau tidak serius hari ini, engkau menyusahkan bukan hanya dirimu, engkau menyusahkan keluargamu. Katakan amin. Kenapa saya bilang menyusahkan keluarga? Kalau engkau anak muda, lalu engkau menikah, engkau tidak bisa bangun masa depan bagi istrimu, berarti engkau tidak bisa bangun bagi masa depan anakmu. Ada. Saudara luar biasa hari ini bisa beli kendaraan, beli rumah, beli apa saja. Bukankah itu hasil kerja keras orang tuamu? Halo? Kalau begitu, mari kita siapkan bukan hanya untuk kita, anak-anak kita, yang jadi anak-anak. Engkau juga akan jadi bapak satu waktu, engkau akan jadi ibu satu waktu. Tapi dibutuhkan seperti Onaras, kekuatan dan mengandalkan Tuhan adalah cara terbaik Anda lihat hari esok yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian.